Industri animasi Indonesia kini mulai bangkit dan dilirik dunia internasional. Terlebih di masa pandemi, orang lebih tertarik menonton animasi. Dan kita menemukan ternyata menarik di masa pandemi ini ternyata teman-teman industri itu masih bisa berproduksi. Lalu siapkah SDM animasi kita? Kualitas-kualitas dari SDM yang ada di Indonesia, terutama potensinya yaitu tuh tidak kalah dengan SDM-SDM yang ada dari luar negeri. Bagaimana ekosistem dan peta industri animasi tanah air? Masyarakat itu sudah menganggap animasi itu sudah sebagai lifestyle juga, karena pengembangan teknologi dan software-software bahkan sudah ada yang gratis untuk membuat animasi. Akhirnya masyarakat umum pun dapat mempelajari. Saksikan New Normal, Kamis 8 April 2021 pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Tekanan pandemi COVID-19 yang menggerogoti dunia usaha dihadapi Grab Indonesia sebagai tantangan sekaligus peluang. Ketika pandemi ini berlangsung, tentunya banyak yang berubah. Di antaranya adalah mobilitas tentunya menurun. Tapi kita lihat di sini ada peluang di mana justru kami bisa menjadi solusi untuk masyarakat Indonesia. Apa formula Rizky Krama Dibrata dalam menakodai Grab tetap berkibar di tengah badai pandemi COVID-19? Kalau menurut Anda, apa yang membuat Grab itu bisa bertahan hingga sekarang? Fokus kami kepada pelanggan itu menjadi prinsip. Menggunakan teknologi Grab for Good, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan memberikan solusi untuk permasalahan mereka sehari-hari. Saksikan Rizky Krama Dibrata dalam CEO Talk, Rabu 7 April 2021 pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Investor Daily, inspirasi dalam investasi. Ada banyak berita-berita update terutama untuk perempuan-perempuan berprestasi. Seorang perempuan Nigeria di negara bagian Kwara bersekolah untuk pertama kali pada usia 50 tahun. Perempuan Irak berusia 8 tahun menulis buku anak-anak tentang pandemi, dampak pada kehidupannya, dan cara menghadapinya. Didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ke-9 perusahaan digital startup dari Indonesia hadir dalam pameran Archipelagic. Band independen asal Yogyakarta, Girl Gang, berhasil mencuri perhatian publik dunia. She Magazine, Sabtu dan Minggu, pukul 17.30, waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Salah satu tujuan hidupnya adalah memperkenalkan tempe produk asli Indonesia ke dunia. Makanan alternatif yang sehat, ramah lingkungan, dan murah. Kalau tempe itu udah jelas, karena begitu banyak orang Indonesia bertahan untuk tidak masuk ke dalam jurang kelaparan dan malnutrisi gitu ya. Karena itu murah, menyehatkan, dan ramah lingkungan. Jadi urgensinya di situ, tempe layak jadi UNESCO Intangible Heritage. Seperti apa perjuangan sang dokter tempe? Saksikan People and Inspiration bersama Riando Ahnan, Minggu 11 April pukul 14.05 dan 19.05 waktu Indonesia Barat. Bisnis Run Up, obral, insentif, atau stimulus berlanjut. Subsidi bansos beras selama bulan Ramadan, dan juga tentunya percepatan perlindungan sosial estimasinya sebesar 14,12 triliun. Kredit untuk UMKM akan dinaikkan. Tanpa jaminan dari 50 juta dinaikkan menjadi 100 juta. Nah, oleh karena itu KUR ditingkatkan dari 500 juta menjadi 20 miliar. Kerjasama Indonesia, Inggris. It's a partnership based on respect and shared interests. Interests and objectives like deepening the trade links. Saksikan Bisnis Roundup Sabtu 10 April pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Berita 1. Siklon tropis Seroja merupakan dampak dari pemanasan global. Ini sebuah alarm tanda bahaya agar kita memikirkan ulang kesiapan negeri kita menghadapi bencana yang menyimpan daya rusak yang besar. Kadang-kadang bencana ini berulang gitu. Memang sudah pernah ada secara historik gitu.
Kadang-kadang terekor, kadang-kadang tidak terekor karena sudah cukup lama. Tapi local wisdom itu biasanya ada. Pelibatan masyarakat itu merupakan kunci penting ya untuk penguatan mitigasi maupun adaptasi, misalnya bahwa memang ada pengetahuan lokal di beberapa daerah, tapi seringkali pengetahuan lokal ini terputus karena siklus bencana yang relatif panjang. Jadi waktu PBB itu mengadakan kuesioner, memang ada 3 negara yang memang dianggap sulit sekali, artinya resistensinya tinggi terhadap perubahan iklim ini, yaitu Amerika Serikat, Indonesia, dan Arab Saudi. Indonesia mampu untuk menyediakan peringatan dini yang harapannya tentu saja akan semakin akurat ke depan. Diperlukan integrasi dengan stakeholder, terutama lembaga-lembaga yang mampu merespon akan peringatan dini ini sehingga bisa berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Saksikan Green Talk Senin 12 April pukul 20.05 waktu Indonesia Barat di Berita 1.